Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa khususan ila hadrati arwahi jami'il awliya wal ulama wal masyayikh was sholihin khususan ila hadrati Syekh Habib Suja wa Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Syekh Nawawi Bantani wa jami'il musannifin wal mukhlisin wa jami'il ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina wa muallimin wa jami'i ahli musaffalah wa jami'i ummati sayyidina Muhammad wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih kitab Matan Ghayatul Taqrib, di mana kita telah sampai pada kesunahan-kesunahan yang sebaiknya dijalankan sebelum melaksanakan sholat dan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat, khususnya yang sunnah ab'ad terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Adapun kesunahan sebelum memulai sholat itu ada dua. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Adapun kesunahan sebelum memulai sholat itu ada dua. Al-adhanu, yang pertama ialah adzan, wal iqamatu, dan yang kedua ialah iqamah. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Dan adapun kesunahan di saat sholat atau di dalam sholat itu ada dua secara globalnya. Dua ini yang dimaksud adalah sunnah ab'ad, di mana sunnah yang jikalau ditinggalkan maka disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Apa saja dua tersebut? At-tasyahudu al-awalu, yang pertama adalah tasyahud awal. Wal qunutu, dan yang kedua adalah kunut. Kunutnya fi subhi, di sholat subuh, wa fil witri, dan di sholat witir, fin nisfi athani min syahri ramadhana, pada separuh kedua atau separuh akhir dari bulan Ramadan. Wahai atuha, nanti dulu. Kita membahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah kesunahan sholat yang dilaksanakan sebelum menjalankan sholat. Simpel sekali yang disebutkan di dalam kitab Matan ini, namanya juga Matan. Matan itu ringkes. Jadi diambil yang paling penting terlebih dahulu, sehingga kita sebagai orang awam dalam mempelajari ilmu itu tidak gelambiar. Gelambiar itu tidak bingung, tidak kabur sedikit demi sedikit. Jangan terus dikatakan, wah kitab ini nggak lengkap, nggak bisa. Karena kita dari matan terlebih dahulu, kemudian syarah, kemudian diterangkan lebih luas lagi. Itu seperti itu. Disebutkan cuma dua.
Yang pertama adalah adzan dan yang kedua adalah iqomah. Adzan itu apa? Maklum. Tentunya semuanya sudah tahu. Yang dinamakan adzan ya seperti itu. Mulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan kalimat tauhid, gitu. Mulai dari takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan nada yang sering kita dengarkan bermacam-macam seperti itu. Adzan itu pada pembahasan ini termasuk kesunahan yang dilaksanakan sebelum memulai sholat. Sunnahnya sunnah ain, sunnahnya sunnah yang sebaiknya atau sangat dianjurkan dilaksanakan. Ada kalanya yang mengatakan bahkan fardu kifayah. Berarti kalau dalam satu daerah, wilayah tidak ada yang adzan, semuanya dosa. Tapi menurut pendapat yang kuat, hukum daripada adzan adalah sunnah. Ternyata kesunahan adzan itu prakteknya tidak hanya untuk sholat jamaah. Ketika ada seseorang yang sholat sendirian, itu juga disunahkan untuk adzan. Sekali lagi, adzan itu tidak hanya disunahkan dalam pelaksanaan sholat berjamaah, akan tetapi bagi orang yang suatu saat dia sholat sendirian, itu juga disunahkan adzan plus iqomah tentunya gandengannya. Bedanya apa? Jikalau adzan untuk sholat berjamaah bersama-sama, adzannya dikeraskan. Sekiranya yang lain itu mendengar. Kalau adzan dan iqomah yang diperuntukkan untuk sendiri, sholat sendiri, itu juga sunnah. Prakteknya gimana? Cukup isma'u nafsi, cukup didengar sendiri, tidak perlu dikeraskan, tidak perlu dibanterkan. Nah, prakteknya seperti itu. Untuk adzan, kesunahannya hanya bagi laki-laki, hanya bagi laki-laki, tidak diperuntukkan bagi perempuan. Meskipun suaranya perempuan seperti laki-laki, suaranya perempuan seperti laki-laki, bagi perempuan tidak ada kesunahan adzan. Beda halnya kalau iqomah. Untuk perempuan disunahkan iqomah. Tetapi prakteknya jikalau perempuan tersebut berjamaah sesama dengan perempuan. Kalau berjamaah bersama perempuan, sunnah iqomah. Atau praktek sholat sendirian, sunnah iqomah. Kalau praktek sholat sendirian, perempuan sunnah iqomah. Adzan enggak sunnah. Kalau baca-bacaan adzan boleh, tapi itu bukan adzan, melainkan cuma dikatakan zikir. Walhasil adzan secara mutlak tidak disunahkan bagi perempuan. Jika iqomah ada dua gambaran. Ketika sholat bersama sesama perempuan, imamnya ya perempuan, makmumnya juga perempuan, atau sholat sendirian. Nah, itu praktek kesunahan yang dilaksanakan untuk adzan maupun iqomah. Lantas kemudian mari kita ulas mulai dari keafdoliyahannya atau keutamaan adzan. Sangat banyak sekali
di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang menerangkan keutamaan adzan yang otomatis diperuntukkan bagi seorang muadzin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik suaranya dibandingkan orang yang mengajak-ngajak kepada Allah. Ini memuji orang yang mengajak kepada Allah. Orang yang mengajak kepada Allah ini siapa? Apakah orang yang mau ridho? Apakah orang yang berorasi? Apakah orang yang bertutur mengajak ke sana ke sini? Enggak. Wa qalat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha ar-hadhil ayata nazalat fil mu'adzin. Ayat tersebut, surat Fussilat ayat ke-33 tersebut itu diperuntukkan bagi orang yang adzan. Jadi sangat dipuji oleh Allah, orang yang adzan itu adalah orang yang suaranya, pengundang-undangnya itu adalah yang terbaik daripada yang lain, karena mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis lain juga menyebutkan, kalau tadi Al-Quran, jikalau ada bertanya hadisnya ada walahu ajru man shalla ma'ahu. Bagi seorang muadzin dia mendapatkan pahalanya orang yang sholat bersamanya. Umpama al-fakir adzan, kemudian banyak jamaah yang ikut sholat, maka pahala-pahala yang sebanyak diberikan kepada jamaah yang ikut berjamaah tadi itu juga diperuntukkan kepada seorang muadzin tanpa mengurangi pahalanya jamaah. Bukan kok pahalanya jamaah diberikan, tetapi dia mendapatkan hasil yang sama dari para jamaah yang ikut sholat berjamaah. Di sini muadzinnya bebas apa? Bebas ya. Makanya berlomba-lomba untuk adzan, ya. Yang datang duluan yang ada. Sampai dibahas oleh para ulama. Adzan atau muadzin dengan imam itu lebih utama siapa? Muadzin daripada imam itu lebih utama siapa? Ini ternyata ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jikalau cuma adzan itu lebih utama daripada imam menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar tetap lebih utama imam karena dia cuma adzan. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar yang lebih utama antara adzan harus plus iqomah, baru bisa mengalahkan keutamaan imam. Kalau adzan kok plus iqomah baru bisa mengalahkan keutamaan imam. Nah, terus kemudian ada pendapat dari Imam Ar-Rafi'i. Ini para ulama-ulama kondang yang luar biasa telah merumuskan dari berbagai dalil Al-Quran, hadis, pendapatnya para sahabat ulama sudah diakui keluar biasaannya dalam hal mengkaji ilmu-ilmu fikih. Kalau menurut Imam Rafi'i, ya yang lebih utama imam mutlak, baik dibandingkan muadzin doang atau muadzin plus mukim. Karena apa? Karena Rasulullah kan nggak pernah adzan. Rasulullah kan nggak pernah iqomah. Rasulullah kan adanya cuma imam. Rasulullah fihi uswatun hasanah, berarti yang lebih utama adalah imam. Gitu. Jadi ada yang mengatakan lebih utama muadzin, fakot sudah bisa melebihi daripada keutamaan imam. Ada yang muadzin plus mukim, yaitu orang yang adzan dan orang yang iqomah baru bisa mengalahkan keutamaan imam. Ada yang mengutamakan ilmu secara mutlak karena Rasulullah selama hidupnya menjadi imam. Nah, kita bagaimana mengikuti pendapat yang bagaimana ini?
kita gampang lihat diri kita, lihat posisi kita. Gambarnya gini, contoh Ustadz Ihsan. Ya bagi beliau yang lebih utama imam, nggak perlu adzan. Nah, tidak adzan, iqamah plus imam, kayak nggak ada orang, kan gitu gitu. Ya. Kalau umpama Mas Budi yang lebih utama ada gitu. Jadi kan fleksibel, kalau seperti itu fleksibel. Nah, makanya dalam praktek meniru Rasulullah itu yang bagaimana? Meniru yang muadzin itu yang seperti Bilal atau Umi Maktum, Ibnu Umi Maktum, itu yang seperti apa gitu loh. Nah, oleh karena itu yang memang porsinya itu porsi imam, maka ya yang lebih baik dia menjadi imam, gak usah teropel untuk adzan segala. Soalnya ketika kok ada yang adzan ya satu orang itu, yang iqomah ya satu orang itu, kemudian yang imam juga itu sudah pertanda nggak ada jamaahnya, gitu. Sudah pertanda nggak ada jamaahnya. Nah, jadi seperti itu kita melihat porsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah daripada adzan banyak sekali. Yang pertama dapat memberikan tahu akan masuknya waktu, mengajak untuk sholat berjamaah, memberitahu tempat sholat berjamaah, dan merupakan syiar Islam. Oleh karena itu, adzan itu sekiranya didengar di wilayahnya. Wilayah di mana ada kewajiban untuk mendirikan sholat Jumat. Makanya dikeraskan suaranya. Sampai dulu karena belum ada mikrofon, belum ada speaker, pada di atas loteng atau dibuat menara atau di tempat-tempat di luar yang sekiranya pada waktu adzan itu didengarkan oleh sekelilingnya. Nah, kalau sekarang sudah enak. Kalau sekarang sudah ada speaker atau mikrofon. Khusus adzan, ibu-ibu nggak perlu adzan. Syurutu sihatil adzani wal iqamati sitatun. Syarat sahnya adzan dan iqamah itu ada 6. Sudah tak tuliskan, nggih. Di share-sharean, di share nggak Pak Jaka? Udah. Tak tulis lagi di sini biar enak. Syarat sahnya adzan dan iqamah ada 6. Yang pertama adalah mualah. Mualah itu kalau terjemahan saya apa? Mualah. Berturut-turut. Berturut-turut itu harus secara langsung. Nggak boleh ada jeda yang lama. Setelah Allahu Akbar tinggal ngopi. Maka adanya batal, harus diulangi mulai dari awal. Baik ngopi atau tiba-tiba mau pipis atau tiba-tiba mau berdahak, sehingga jeda antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu agak lama. Yang kedua, tartib. Tartib itu harus urut. Kalau yang berturut-turut itu pahamannya tidak boleh ada jeda yang lama. Kalau tartib itu harus urut, mulai dari takbir 4 kali, terus kemudian syahadat tauhid, syahadat Rasul hayy alataini, kemudian takbir lagi, kemudian kalimatut tauhid. Jikalau di pertengahan kok kebalik, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian belum asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia langsung hayya 'alas shalah. Dia sadar, keliru. Apa yang dilakukan? Maka diperbolehkan dia tidak mengulangi dari awal, yaitu berarti mengulangi yang salah. Berarti tadi apa kurangnya? Asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah, langsung kemudian meneruskan sampai akhir. Tetapi yang lebih baiknya, kalau sudah terlanjur kebalik-balik, lebih baiknya adalah mengulangi dari awal. Dan nggak perlu malu, karena itu adalah hukum yang afdol, yang paling utama. Jikalau kebalik-balik, memang boleh terus mengulangi yang pas kelirunya, tapi yang lebih utama mengulangi dari awal. Oke. Yang ketiga adalah masuknya waktu. Jelas. Masuknya waktu. Kalau adzan kok sampai lindur itu belum waktunya sudah adzan, maka adzannya belum dikatakan sah. Sekarang saya tanya, adzan Jumat berapa kali? Tergantung masjidnya, nggih. Tergantung masjidnya. Oke, kita bahas sedikit di sini. Kalau di Al-Muhajirin 1 kali, kalau di Al-Barokah 2 kali. Itu sejarahnya bagaimana? Yang paling abdul yang 1 apa yang 2? Abdul semua. Justru dengan adanya 1 dan 2 kita supaya belajar sejarah. Di zamannya Rasulullah 1 kali. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar 1 kali. Dan adzannya itu bukan di saat masuk waktu, tapi ba'da su'udil khatibi ilal mimbar, setelah naiknya khatib ke mimbar. Bukan kemudian tit langsung adzan, tetapi prakteknya adalah setelah imam duduk di mimbar, naik kemudian duduk di mimbar. Praktiknya seperti itu. Yang sunnah itu, yang benar-benar sunnah itu. Sementara kalau praktek yang adzan 2 kali itu praktiknya gimana? Pertama adzan sudah masuk waktunya sholat, kan gitu, sudah masuk waktunya sholat. Untuk apa ini? Untuk memberikan aba-aba kepada orang-orang supaya segera ke masjid, karena Jumatan mau dimulai. Itu zamannya Sayyidina Utsman. Zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan nggak masalah karena sudah merupakan wasiat Rasulullah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang telah aku ajarkan dan apa-apa nanti yang telah diajarkan oleh para sahabatku. Nggak masalah. Cuma kalau yang adzan 2 kali, kalau kita berbicara fikih, kenapa kok Sayyidina Utsman, dan di dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab yang lainnya itu diterangkan kenapa kok sampai 2 kali? Karena umat Islam pada waktu itu semakin banyak, semakin beraneka ragam. Namanya beraneka ragam, ada yang kemudian sudah persiapan Jumatan, lidis, ada yang di situ masih molor-moloran kayak sekarang apalagi, gitu. Oleh karena itu harus diberikan aba-aba terlebih dahulu, baru kemudian beranjak berangkat ke masjid, baru benar-benar memulai Jumatan dengan adzan setelah imam duduk di mimbar. Oleh karena itu adzan 2 kali. Yang pertama sebelum khatib di mimbar itu kesunahannya jikalau memang dibutuhkan, yakni lil hajat. Lil hajat. Umpama kemudian meskipun sudah ke situ tetap adzan 2 kali gimana? Para ulama menyatakan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi nggak perlu dipermasalahkan yang 2 kali, yang 1 kali, biar orang itu belajar sejarah. Oh, jadi gitu tuh prakteknya. Dan itu nggak masalah, bukan urusan itu Muhammadiyah, itu NU, itu Jamaah Tabligh, enggak. Di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i juga ada yang prakteknya di situ 1 kali, ada yang prakteknya di situ 2 kali. Lebih baiknya 1 kali, 2 kali jika dibutuhkan, seperti itu. Kemudian yang keempat, dari 1 orang. Dari 1 orang. Tidak ada yang namanya adzan duet.
Allahu Akbar, satunya terus Allahu Akbar. Jadi nggak ada duet. Sekali lagi nggak ada adzan duet. Tapi kok ditemukan di daerah mana adzan sampai 7 orang? Itu kan bukan duet. Itu adzan bareng. Yang tidak sah itu ketika duet. Maksud duet itu yang ini takbir, yang ini nanti syahadat. Kemudian satunya hayy 'alataini, satunya lagi takbir lagi. Itu yang tidak sah. Kalau bareng-bareng secara hukum sah-sah saja. Kalau bareng-bareng, wallahu alam, di situ mungkin ada ceritanya kenapa kok sampai ada adzan 7 orang bersama-sama. Itu saya juga nggak tahu. Tapi itu sah. Yang tidak sah itu ketika duet berbagi kalimat. Kalau mungkin kebelet gitu baru setengah terus diterusin apa ngulang lagi tuh orangnya? Oh, kalau kebelet baru setengah. Terus diterusin apa ngulang lagi yang keduanya, yang orang keduanya? Ada adzan pertengahan kebelet. Maksudnya mau diteruskan? Apa ulang lagi? Harus mengulangi lagi. Harus mengulangi lagi. Si A ini adzan baru sampai syahadat kemudian kebelet. Pemain pengganti nggak ada. Karena kaunuhuma min wahid. Dari satu orang. Kalau satu orang ini kok kebelet, ya mengulangi lagi dari awal. Seperti itu. Kemudian yang kelima pakai bahasa Arab. Yang kelima pakai bahasa Arab, nggak boleh yang adzan itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, nggak boleh. Yang keenam dikeraskan. Maksudnya dikeraskan ini harus banter. Kalau adzan untuk jamaah, sholat berjamaah itu harus banter. Nggak boleh cuma dirinya sendiri, kecuali tadi adzan untuk sholat sendirian. Paham Ibu ya? Paham ya? Tapi Ibu nggak ada kesunahan adzan. Kesunahannya adalah langsung iqomah. Ini adalah syarat sah adzan dan iqomah. Pertama harus berturut-turut, yang kedua memang sesuai dengan urutan tartib, terus yang ketiga masuknya waktu, yang keempat dari satu orang, yang kelima bahasa Arab, dan yang keenam dikeraskan. Setelah itu kita mempelajari syaratnya muadzin. Penghapusnya mana? Syarat muadzin. Disebutkan ada berapa di situ? Syarat muadzin, syaratan saya ada 4 ya? Coba jaga. Ada berapa? 4 kan? Syarat muadzin yang pertama jelas, Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz. Anak kecil itu sah adzan jikalau sudah tamyiz. Arti daripada tamyiz itu adalah dia umpama makan bisa makan sendiri, minum bisa minum sendiri, BAB bisa BAB sendiri, dan sudah bisa cebok sendiri. Itu namanya tamyiz. Umpama sudah tua, ya tuanya harus tamyiz juga. Karena ada orang tua yang nggak tamyiz. Contoh tuanya orang gila. Orang gila kok adzan? Ya itu nggak sah karena nggak tamyiz. Nah, oleh karena itu, atau orang yang mendem, orang mabok, itu juga nggak sah adzannya, harus tamyiz. Yang ketiga, laki-laki ya. Sahnya muadzin itu laki-laki. Kok ada perempuan adzan, maka di daerah situ belum sah adzannya. Meskipun perempuan tersebut tomboy, suaranya seperti laki. Berbeda halnya tadi iqomah. Kalau iqomah disunnahkan, nah, beda. Yang keempat, tahu waktu. Memang tahu waktu, nggak sembarangan. Belum tahu waktu beneran langsung adzan, itu bahaya.
Harus tahu waktu kapan masuknya sholat duhur, kapan masuknya sholat asar, dan seterusnya. Ini adalah syarat-syarat daripada muadzin. Paham Bu ya? Syarat-syarat muadzin. Ibu aman, nggak terkena hitop ini. Islam oke, tamyiz oke, tapi laki-laki tidak. Karena ibu-ibu semuanya adalah perempuan. Nah, setelah itu kesunahan adzan. Catat semuanya. Nanti kalau yang kelewatan biar lihat di video aja. Sunnah adzan. Yang pertama tartil. Yang pertama tartil. Tartil itu apa? Tartil itu adzannya tidak cepat. Jadi adanya itu santai ta'ani, pelan-pelan. Mesti pelan-pelan, bukan kok suaranya lirih, tetapi lafadznya jelas. Kemudian pokoknya nggak cepet-cepet. Beda nanti kalau iqomah. Kalau iqomah cepet, kalau adzan santai. Tapi bukan berarti terlalu kepanjangan. Jangan sampai lebih dari 7 alif. 7 alif itu berarti 14 ketukan atau 14 harokat. Karena memang nafasnya panjang. Kemudian ketika adzan hayya 'alas shalah itu panjang. Ada Bu yang adzan itu ya karena saking panjangnya, asyhadu an la ilaha illallahu akbar. Jadi dia lupa asyhadu an la ilaha illallahu akbar. Karena lupa, nggak fokus. Saya juga pernah mengimami. Karena baru awal-awal di sini, sholat subuh malamnya begadang, nggak tahu kalau disuruh imami abah mertua almarhum. Dan namanya nggak fokus, kemudian ditunjuk, yang nunjuk mertua. Siapa yang berani mengelak kan? Maju pada waktu sujud. Allahu Akbar kan sujud. Bangun lagi kan otomatis apa? Allahu Akbar lagi kan? Dibangun dari sujud saya tidak Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Itu cerita nyata. Jadi Sami Allah. Ketika Sami Allah itu baru nyadar kalau itu bangun dari sujud. Jadi Sami Allahu Akbar. Untung subuh nggak maghrib. Umpama maghrib ada anak-anak ngaji, yakin diketawain. Itu pernah, tapi jangan namanya nggak fokus, ngredeg. Baru awal di sini, malamnya begadang, bukan begadang sama istri, begadang sama manusia-manusia langit atau apa itu. Nah, sampai mau subuh, pulang-pulang subuhan disuruh ngimami, nggak fokus. Sami Allahu Akbar. Seperti tadi, asyhadu an la ilaha illallahu akbar. Yang kedua, mengeraskan suara. Nah, jelas ini mengeraskan suara. Suaranya yang keras, yang lantang, namanya adzan. Kemudian yang ketiga adalah prakteknya taskinur ra au fatwa fi takbiratil ula. Mensukun ra. Jadi prakteknya gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau boleh gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ada praktek di situ 2 takbir dijadikan 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadikan 1. Atau yang tengah pada waktu dijadikan 1 itu disukun, tapi ada jedanya meskipun nggak kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di tengahnya itu ada nafas sedikit, biar tanda itu wakof. Diboleh Allahu Akbar itu tanpa nafas. Atau Allahu Akbar, boleh. Jadi gitu Bu ya. Ibu juga nggak adzan sih.
Bapak-bapak mestinya ini. Yang keempat, tafwid. Tafwid itu di sholat subuh. Bacanya gimana? As-sholatu khairum minan naum. Naum panjang dikit, jangan as-sholatu khairum minan naum. Panjang dikit karena mat apa Bu? Mat apa? Mat arid. Enggak kedengeran. Mat apa? Mat lain. Oh, mat lain. Madlin. Mat lain. Jadi agak panjang dikit. Kadang banyak yang adzan as-sholatu khairum minan naum. Naum. Itu ada panjangnya dikit. Naum. Oke. Jadi jangan kemudian langsung dipendekin. Kemudian tarji. Tarji itu gini. Ini bagi yang adzan supaya bisa kesunahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum syahadat itu dibaca dulu lirih yang sekiranya didengar sendiri. Sampai 4 kali itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru asyhadu an la ilaha illallah, baru gitu. Itu namanya tarji. Sekali lagi prakteknya, setelah takbir 4 kali, yang dinamakan tarji adalah kita melirihkan bacaan syahadat tersebut belum dikeraskan kepada yang lain. Bukan 2-2, langsung 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru diangkat. Makanya kadang orang yang adzan kok sudah takbir 4 kali itu jedanya agak sedikit lama karena dia mengamalkan tarji. Itu caranya. Terus kemudian nggak usah saya itu ya tulis ya, kelamaan ya. Kemudian seorang muadzin meletakkan kedua jari telunjuknya di dalam lubang telinganya. Jadi gini, kalau di sini nggak pegangan ya, jadi bisa. Jadi gini, jadi jari telunjuk dua-duanya ditaruh di bagian lubang telinga. Ini juga sunnah hukumnya. Kemudian iltifat, noleh kanan, noleh kiri. Noleh kanan pada hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini apa? Hikmahnya itu apa? Hikmahnya itu kita kan ngajak sholat. Ngajak sholat berarti kan ayo podo sholat, gitu kan. Ayo pada meraih kemenangan, Jadi kita menghitopi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Setelah itu kesunahannya lagi adalah menjawab adzan dan iqomah. Ini sangat penting sekali. Kalau ibu bapak ingin doanya cepat dikabulkan oleh Allah, salah satu amalannya adalah kita juga perhatian menjawab adzan dan iqomah. Karena adzan dan iqomah itu panggilannya Allah. Kalau kita tidak memperdulikan, menjawab aja kita lupa, enggan, mana mungkin Allah mau menjawab cepat doa kita. Makanya para ulama, para kiai, kalau ingin doanya itu cepat dikabulkan, pas pada waktu adzan kalian perhatian, peduli untuk menjawab adzan. Untuk menjawab adzan meskipun dalam keadaan tidak suci, sedang haid atau sedang junub atau tidak mempunyai wudu, itu disunahkan untuk menjawab adzan. Lagi udutnya diletakkan dulu. Jangan sambil udut menjawab. Jangan sambil udut menjawab. Bagi orang yang adzan ya disunahkan
Bagi orang yang adzan sendiri juga disunahkan menjawab adzannya sendiri. Baik pada waktu pertengahan, jadi Allahu Akbar dia menjawab sendiri, atau setelah adzan selesai dia meruntutkan untuk menjawab adzannya. Kalau pada hayya ala sholah berarti la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Sekali lagi Bu, semangat untuk menjawab adzan. Meskipun ibu tidak disunahkan untuk adzan, tetapi sunnah untuk menjawab adzan. Jawabannya kan sudah jelas kan? Untuk menjawab sudah jelas kan? Takbir ya dijawab takbir. Syahadat ya dijawab syahadat. Kalau hayya ala ini jawab haulah la haula wala quwata illa billah. Terus kemudian kalau as-sholatu khairum minan naum jawabannya apa? Sodaqta wa barota. Ada yang langsung wa ana ala dalika minas syahidin, ada yang tambahi wabil haqqi natokta, terserah. Sodaqta wa barota wabil haqqi natokta wa ana ala dalika minas syahidin. Ada yang sodakta wa barota wa ana ala dalika minas syahidin. Umama nggak hafal ya sodakta gitu, nggak apa-apa. Dengarku cuma sodakta. Jadi kalau nanti lihat Google dulu kelamaan, keburu selesai semua kan gitu. Nah itu. Terus kemudian setelah itu kalau adzan sudah selesai, maka kesunahannya adalah sholawat, membaca sholawat, terserah sholawat apa, yang penting sholawat kepada baginda Nabi. Kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian membaca doa setelah adzan. Setelah membaca doa setelah adzan, disunahkan mendoakan kedua orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca boleh baik 5 kali. 1 kali boleh, 3 kali boleh, 5 kali tambah bagus. Ya, tambah bagus. Itu adalah beberapa kesunahan adzan. Kemudian kesunahan iqamah apa aja? Kesunahan iqamah yang pertama adalah khafdus sauti bi aqalla min sautil adani. Volume suaranya itu lebih rendah daripada suara adzan. Cuma gitu. Kadang ada yang mempermasalahkan, itu kok masih pakai mic luar? Namanya iqamah memang benar dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Kalau adzan untuk memanggil secara luas. Kalau iqamah untuk memberitahu bahwa sholat ini segera dilaksanakan bagi orang yang telah hadir. Kan gitu. Bagi orang yang telah hadir. Tapi apakah kemudian salah? Apakah kemudian salah jikalau suaranya itu juga kedengaran pada yang lain? Kan gitu. Jadi gini, ketika aturan itu sudah ada, yaitu kalau adzan secara luas, kalau iqamah itu khusus yang ada, yang siap untuk menjalankan sholat, kok ternyata melebihi dari volume. Artinya yang di luar dari musola ini juga kedengaran iqamah. Itu tinggal dari lingkungan masyarakat. Iya, makanya tinggal lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan masyarakatnya itu nggak mempermasalahkan, malah justru terbantu, no problem, tidak masalah, sangat tidak masalah. Tetapi setidaknya mengamalkan ini, khafdus sauti bi aqalla min sautil adani, suaranya, volumenya lebih direndahkan daripada suara adzan, biar ada bedanya, maksudnya gitu. Biar ada bedanya antara tadi panggilan adzan, kalau sekarang itu sudah iqamah. Tapi bukan berarti terus kemudian harus pakai suara luar, harus pakai suara dalam, enggak perlu, enggak harus. Tinggal sosial kemasyarakatnya, lingkungan kemasyarakatnya itu bagaimana. Alhasil suara adzan itu lebih keras, terus suara iqamah volume di bawahnya biar ada bedanya. Jadi tidak harus volumenya dikecilin, tinggal posisinya agak
jauhin, atau suaranya jangan kemudian seperti adzan. Yang kedua idroj itu dipercepat sedikit. Jangan kemudian iqomah itu nadanya seperti adzan. Yang ketiga ada kesunahan gini, antakuna fi ghairi maudhi'il adani. Posisi pada waktu iqomah itu tidak pada posisi adzan. Adanya di sini, umpama, ini ada kesunahan kalau iqomah jangan di situ. Ya geser dikit lah. Kalau ingin mendapatkan kesunahan. Ini loh maksudnya. Orang itu supaya tahu, oh itu sudah posisi iqomah. Kalau dia di posisi ini berarti masih posisi adzan. Ya memang kan sudah ada waktu, Ustaz. Sudah ada tanda yang lain. Bukan seperti itu. Biar kita itu juga tetap teringat bayangan bagaimana zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zamannya Kanjeng Nabi itu belum ada jam digital kayak gini, belum ada speaker kayak gini, makanya ada praktek sampai mengangkat tangan kanan kiri itu supaya pertanda oh itu orang yang adzan gitu loh. Oleh karena itu ada kesunahan posisi adzan sama posisi iqomah itu tidak satu tempat. Pada waktu iqomah itu juga disunahkan untuk menjawabi. Pada waktu iqomah itu juga disunahkan untuk menjawabi, sama jawabannya. Kalau takbir ya takbir, syahadat ya syahadat, hayy 'alal ini juga dibalas dengan hauqolah, la haula wala quwata illa billah. Terus kemudian pada waktu qad qamatis salat itu jawabannya adalah aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Hafal enggak? Hafal enggak? Wis aqamahallah gitu aja kalau belum hafal. Aqamahallah gitu aja. Aqamahallah. Semoga Allah senantiasa mendirikan atau di situ menegakkan salat untuk kita semua. Sunanul muadzini, kesunahan muadzin. Tadi kan sunah adzan, kemudian sunah iqomah. Sekarang sunah bagi muadzin sendiri. Kesunahan bagi diri seorang muadzin sendiri. Sosoknya bagaimana? Yang pertama dia suci dari kedua hadas. Suci dari kedua hadas. Andaikan sudah masuk waktu sholat, dia belum wudu, ya wudu dulu dah. Jangan kemudian niat balap supaya cepat dia adzan, lantas kemudian belum wudu. Ya sah, tapi makruh. Adzan tidak punya wudu itu hukumnya makruh. Yang kedua menghadap kiblat. Tidak seperti pesantren mana itu? A, Z itu kan adanya menghadap ke itu membuat-buat itu. Yang berikutnya adalah berdiri. Sambil berdiri, tidak dalam keadaan duduk. Selanjutnya suaranya yang bagus jika ada. Suaranya yang bagus jika ada, karena jikalau masih ada suaranya yang bagus, dia juga mau adzan, ada orangnya, maka makruh bagi suara yang jelek untuk adzan. Loh ini benar. Tapi itu mau. Ada yang suaranya bagus, ya kan? Gratis. Gratis juga penting ini. Gratis. Mau. Dan ada. Maka di situ bagi yang suaranya kurang bagus, makruh. Makruh. Ya memang gitu. Jangan kemudian mendengar dari fadilah adzan kemudian dia terlalu semangat. Karena apa? Karena yang suaranya bagus itu lebih menjadikan orang-orang itu menuju ke tempat sholat. Nggak tahu kalau di sini bagaimana. Apakah yang suara jelek tambah ke sini karena ingin melihat siapa tuh yang ada suaranya jelek banget, nggak tahu. Sekali lagi, suaranya yang bagus tapi persyaratannya dianya ada dan mau. Ada itu maksudnya ada di sini, di tepat waktu. Lah kalau kok nggak ada, yang suara yang tadi kurang bagus, yaitu yang lebih baik. Segera
adzan. Jangan kemudian yang suara gak bagus, aduh suaraku jelek, makruh, nggak gitu. Bisa makruh kalau ada yang bagus dan sekaligus sudah ada. Paham ya? Jangan kemudian dibuat apa itu namanya alasan tidak mau adzan. Makanya di sini di selanjutnya ayyakuna muhtasiban diwajilah. Sunnahnya yang muadzinnya itu orang sukarela, tidak karena bayaran. Karena diterangkan man adana sab'a sinina muhtasiban kutibat lahu baro'atun minan nar. Barang siapa adzan 7 tahun secara gratis tidak bayaran, maka dia tercatat pasti terbebaskan dari api neraka. 7 tahun tapi 7 tahun. Kalau tidak sekali, balik lagi. Ya, kalau 7 tahun seperti ini kan bahasanya gini kan. Setidaknya dia itu orang yang terkenal sebagai muadzin. Bukan berarti 7 tahun nggak boleh sakit, nggak boleh kemana-mana, ya nggak gitu juga. Nama muadzin itu melekat pada dirinya, melekat pada dirinya. Nah, itu tadi sudah disebutkan dua kesunahan sebelum sholat. Sekarang kita runtutkan. Kesunahan-kesunahan sebelum sholat. Kita runtutkan. Ketika sudah masuk waktu, maka otomatis berkumandang adzan. Ketika sudah masuk waktu, otomatis berkumandang adzan. Adzan itu panggilan Allah dengan perantara hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimat yang sangat indah. Kalimat yang sangat indah. Yang pertama dimulai dengan takbir. Takbir ini sampai 4 kali, yang lainnya kan cuma 2 kali. Kenapa kok takbir sampai 4 kali? Hikmahnya itu apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tiada segala sesuatu yang lebih besar, yang lebih agung daripada Allah. Yang pertama mengingatkan agama-agama samawi yang lain, yang apakah pegangannya Taurat, apakah pegangannya Injil, semuanya itu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan. Orang Katolik, orang Nasrani, orang Yahudi, orang yang punya pegangan kitab Nabi terdahulu, itu meyakini bahwasanya Allah ialah Tuhan. Tetapi tidak cukup di itu. Dilanjutkan dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa keimanan kalian dianggap tidak hanya meyakini bahwa Allah itu Tuhan, tetapi juga meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini tidak dimiliki oleh agama lain. Dia tidak mau mempercayai, padahal di kitabnya sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran, mereka itu tahu Nabi Muhammad sifatnya, kriterianya, tabiatnya melebihi dari anaknya sendiri. Karena dalam kitabnya sudah jelas gamblang. Cuma mereka sengaja menyembunyikan demi duniawi. Demi duniawi. Nah, setelah adanya keimanan benar-benar imannya, hayya ala sholah. Ayo kita pada sholat. Ayo kita pada menyembah Allah. Ketika sholat, ayo di situ kita meraih kemenangan. Kenapa kok sholat? Jadi bagaimanapun latar belakang kita, bagaimanapun pekerjaan kita, kesibukan kita, jangan sampai meninggalkan sholat karena sebagai pengendali diri. Sebagai pengendali diri, orang miskin ya harus sholat, orang sedang ya harus sholat, orang kaya harus sholat. Kalau miskin biar tidak mengeluh terus dengan kemiskinannya, kalau kaya biar tidak terlena dengan kekayaannya. Ditutup lagi dengan kalimat takbir, lantas kalimat terakhir dengan kalimat tauhid yang memberikan pertanda husnul khotimah bagi orang yang di situ bisa melafadzkan kalimatun tauhid. Itu adalah panggilan yang luar biasa. Nah, setelah kita mendengarkan adzan dan kemudian menjawabnya tentunya, ketika adzan berkumandang semuanya kita lepas. Semuanya kita lepas. Kita lagi ngapain, kita lepas. Kita main HP,
Bahkan diterangkan kalau pada waktu itu kita ngaji Al-Quran, maka berhenti terlebih dahulu untuk menjawab adzan. Ada kesunahan baca marhaban bil qaili adlan, marhaban bis sholati ahlan. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis sholati ahlan. Itu akan diangkat derajatnya berkali-kali lipat, diampuni dosanya berkali-kali lipat, ditambah pahalanya berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah adzan, yang pertama adalah al-masyu ilas sholati bisakinatin wa waqarin. Berjalan menuju tempat sholat. Kalau ibu-ibu berarti sholatnya di rumah, berarti langsung persiapan untuk menjalankan sholat. Jangan terus kemudian aku nggak terkena hitop untuk sholat di masjid, kok santailah jam nanti aja. Ya itu menyegerakan mubadaroh dengan segala sesuatu persiapan untuk menjalankan sholat. Lantas ketika sudah di tempat, apa yang dilakukan? Kalau di masjid berarti sholat tahiyatul masjid plus sholat qobliyah. Sholat qobliyah. Setelah itu berdoa, karena doa antara adzan dan iqomah itu mustajab. Doa apa? Terserah. Doa apa? Terserah. Doa antara adzan dan iqomah itu mustajab. Sekali lagi, doa antara adzan dan iqomah. Antara adzan dan iqomah itu harus setelah adzan atau mendekati iqomah. Pokoknya setelah adzan sebelum iqomah. Mau setelah adzan langsung, mau sebelum iqomah pas, yang penting berada di dalamnya. Tapi yang paling baik setelah melakukan sholat sunnah, biar tambah mantep, biar tambah berbobot. Kemudian berdiri untuk langsung menuju tempat sholat. Biasanya berdirinya setelah iqomah selesai atau setelah bacaan apa? Bapak-bapak, pada waktu sudah iqomah, itu setelah iqomah selesai baru berdiri menuju tempat sholat, atau setelah bacaan apa? Nah, ini ada ulama menerangkan setelah selesai iqomah baru berdiri. Ada yang menerangkan setelah otomatis sholat. Jadi ma'aqaulihi, bukan kok setelah, ma'aqaulihi, bersamaan dengan ucapan orang yang iqomah otomatis sholat, kita beranjak. Saya kalau mengamati guru saya dulu, ketika sudah iqomah, itu beliau jalannya itu cepat gitu. Padahal beliau itu kalau jalan santai. Tapi ketika kok iqomah mau berjalan sholat, beliau jalannya cepat. Itu ternyata sunnah. Jadi ketika kok sudah iqomah, kita langsung bergegas, bukan malah mundur-munduran, kemudian lihat, ayo, itu mau kita dijawab doa kita dari mana? Wong Allah itu sudah memanggil, ayo dan segera menghadap, kamu mau apa? Kalau kita didalami lagi, sholat itu doa. As-sholatu lughatan hiya ad-du'a. Sholat itu doa, permohonan, permintaan. Katanya minta, kok malah mundur-munduran, ya kan lucu, gitu loh maksudnya. Kalau kita tasawufi kan gitu. Katanya, makanya ketika pada waktu sudah qad qomatis sholat, yang artinya sungguh telah mau segera dilaksanakan sholat, kita langsung beranjak, memposisikan diri, nggak mau tahu. Umpama yang tua di belakang nggak masalah, nggak gubris, depan ya depan, gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa kita paham ilmu dan kita benar-benar ingin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus merapatkan shaf, merapatkan shaf. Lantas kemudian jangan sampai ada yang bolong. Yang bolong itu sekiranya apa? Sekiranya bisa ditempati orang. Ya, sekiranya bisa ditempati satu orang. Longgarnya itu sekiranya bisa ditempati satu orang. Kalau masalah rapat-rapat itu ya fleksibel. Ada yang praktek benar-benar rapat, akhirnya di situ jumpalikan kalau pada waktu duduk atau sujud, ada yang agak renggang dikit. Batasannya adalah yang penting tidak bisa ditempati orang, gitu aja. Ya pastinya ya di situ pokoknya kakinya ya
tidak harus nempel lah, berdekatan dengan yang lain. Nanti dia duduk ya enak, sujud juga enak. Karena sholat itu butuh kenyamanan yang menuju kekhusyuan. Itu penting. Kita juga menjaga yang lainnya. Ada kesunahan ketika sudah posisi berada di tempat sholat, ini sumpama sudah di tempat sholat, soft, posisinya apa? Apakah tergesa-gesa untuk takbir? Enggak, tenang dulu. Tenang dulu, farohil qalbi, kosongkan hati, hilangkan semua pikiran-pikiran persoalan-persoalan dunia. Makanya kan kita kan disuruh tenang dulu. Meskipun imam sudah takbir kadang ya, kita kalau belum tenang, lebih baik tenang terlebih dahulu. Oke. Makanya dari situ ada disebutkan kesunahan untuk membaca surat An-Nas. Membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Posisi kepala, mata, masuk pandangan menghadap ke tempat sujud. Kalau laki-laki berarti posisi kakinya qadrosibrid, jarak 1 jengkal. Kalau perempuan yadumuhuma, rapet. Oke. Kalau laki-laki tenang terlebih dahulu, baca surat An-Nas silahkan, kemudian usolli fardul duhuri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muma lillahi ta'ala Allah. Jadi tenang, diresapi. Pada waktu ngangkat itu benar-benar kayak membuka hijab gitu loh. Seperti membuka tirai, membuka penghalang antara dunia dengan dunia kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi enak. Enak. Orang sholat Allah. Ya opo gitu loh maksudnya loh. Ya sah, tetap sholatnya sah. Kita nggak terus kemudian kita lihat diri kita sendiri aja lah. Sholat itu kenikmatan, sholat itu kelezatan. Kita kembali ke habitat kita yang asli, fitrah kita yang asli. Nah, seperti itu. Jadi enak. Pokoknya sholat itu enak. Nah, cukup sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan? Ya silakan. Boleh nggak kita kalau mau azan itu doa mati ya Allah jadi asbab hidayah bagi yang mendengarkan. Ada nggak? Boleh nggak? Ketika mau azan, kita kan mau azan nih. Doa dulu. Saya azan, saya doa ya Allah berikanlah azan ini asbab hidayah untuk yang mendengarkan. Boleh. Kalau kesunahan secara khususnya saya belum menemukan. Tapi kalau anjuran doa seperti itu pada umumnya memang dianjurkan. Setiap amal kebaikan kita, khususnya amal untuk mengajak orang dalam kebaikan, kita memang doanya seperti itu. Memang doanya seperti itu. Contoh saya mau ngaji. Saya berdoa semoga dengan kajian yang saya sampaikan ini menjadikan asbab orang-orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, orang-orang mendapatkan hidayah. Atau kita mengadakan acara pengajian, semoga dengan asbab kita menjadi panitia pengajian, menjadi asbab orang-orang mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, termasuk juga adzan. Jadi itu bahasa i'anah alat ta'at, menolong dalam ketaatan. Kalau dalam Qur'annya itu apa namanya ya Allah? Alal birri wat taqwa itu loh. Alal birri wat ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu dalilnya seperti itu. Ada lagi Bapak? Satu lagi. Ya, silakan. Tapi itu kalau orang azan kan ayat sholat ada ke kanan, ayat sholat ini kan. Nah, tapi karena sekarang pakai mic, orang-orangnya nggak tahu. Kalau dia jalan sholat ke kanan ini suara dan hilang karena tidak pas lagi di itu kebanyakan.
Iya. Makanya mereka tidak ada lagi yang jarang kan ke kanan kiri ke kanan berada. Iya. Ya memang itu juga problem, tetapi tidak menghilangkan bahwa untuk mengarah ke kanan ataupun ke kiri itu tetap sunnah. Gitu. Jadi meskipun ada praktek mic-nya seperti itu, kok kita mau gini ya nggak bisa. Iya, berarti tidak bisa menjalankan kesunahan karena keadaan. Kan seperti itu. Yang menolak itu cuma kepalanya loh, nggak sampai tubuhnya. Yang menolak itu cuma kepalanya, tidak sampai tubuhnya. Maka dari itu prakteknya seperti ini. Otomatis orang yang ada di sini, yang iqomah juga di sini. Kita tidak bisa menjalankan praktek kesunahan berpindah tempat, kan gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau azan subuh lupa baca Kalau as-sholatu khairu minan naum tadi kan termasuk kesunahan. Kalau termasuk kesunahan kok terlanjur sudah kelewatan, ya nggak perlu ulang. Beda halnya kalau yang wajibnya. Kalau yang wajibnya harus mengulang, tapi lebih baik mulai dari awal. Ada lagi ibu-ibu mau tanya? Mau tanya nggak ibu-ibu? Ya, silakan. Posisinya gimana, Bu? Sama rata, ya. Oh iya, nggak masalah karena itu ada undur. Kalau ada undur nggak dipermasalahkan, meskipun agak maju sedikit karena belakangnya ada kursi tidak masalah. Karena itu memang ada kendala atau ada halangan atau ada undur dalam istilah kitabnya seperti itu. Ada lagi? Silakan. Iya. Oh iya iya. Kita rebutan gitu. Bagian gua nih. Iya, terus? Kalau dari abdulnya kan itu antara iqomah dan iqomah itu kan satu orang ya. Abdulnya kan. Ini rebutan besar. Nama bagian azan. Diserobot dengan iqomah gitu. Biar kebagian kan. Iya. Boleh nggak gitu maksudnya? Iya. Jadi gini, orang yang azan adalah orang yang lebih berhak untuk iqomah. Orang yang azan itu orang yang lebih berhak untuk iqomah. Makanya ketika ada orang yang mau mengiqomahi, padahal dia sebelumnya tidak azan, harus minta izin dulu kepada yang azan. Gitu. Kalau mau rebutan sekalian di awal. Maksudnya rebutan di azannya, tidak di iqomahnya. Gitu. Jadi orang yang azan adalah orang yang paling berhak untuk mengiqomai. Jikalau kita mau iqomah padahal kita tidak azan, harus dapat izin terlebih dahulu dari orang yang azan. Atau ternyata orang yang azan itu secara kebiasaannya itu sudah merelakan. Ya udah silahkan. Biasanya memang gitu orangnya, cuma azan doang, dia tidak mau iqomah, itu enggak masalah. Berarti ulima ridho, sudah diketahui ridhonya gitu. Iya, sudah ikhlas. Gimana Mbak Ari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan itu dikeraskan biar keluar gitu. Pokoknya nih dalam satu masjid sudah azan, kemudian sudah sholat, jamaah sudah selesai. Kemudian kita rombongan nih datang itu apa perlu azan seperti yang tadi secara keras atau bagaimana? Kemudian kalau itu diterapkan apa cuma sebatas lingkungan jemaah dia yang hadir atau apakah juga diperkenankan dalam satu waktu tadi menyambung tadi satu masjid itu azan
lebih dari satu kali dalam satu waktu sholat. Terima kasih Pak Hari. Ada musola atau masjid sudah dikumandangkan adzan, sudah sholat, pokoknya sudah selesai gitu kan, Ge? Nah, terus kemudian ada orang mau sholat rombongan. Nah, itu sunnah adzan enggak? Kalau sunnah adzan adanya dikeraskan enggak? Kerasnya itu sejauh mana? Tetap sunnah adzan. Yang umpama dia sendirian itu sunnah adzan, isma'un nafsi, mendengar untuk dia sendiri. Kalau di situ rombongan, berarti ya untuk rombongannya sendiri. Tidak dikeraskan seperti adzan di musola atau masjid tersebut. Karena apa? Karena nanti khawatir menimbulkan fitnah, menimbulkan kebingungan, dikira baru masuk waktunya sholat. Seperti itu. Jadi pada praktek yang dicontohkan Pak Hari, itu tetap sunnah adzan untuk rombongannya sendiri. Sekiranya cukup didengar oleh rombongannya sendiri, tidak perlu didengar pada yang lainnya gitu. Terus yang kedua apa? Oh, apakah ada dalam satu masjid musola praktek adzan dua kali? Enggak ada. Prakteknya tetap satu kali. Dalam satu masjid satu musola. Enggak boleh. Adzan yang sama-sama keras loh. Oh sendiri, boleh. Memang itu sunahnya gitu. Sunahnya gitu. Yang termasuk timbul permasalahan itu ketika kita mendengarkan banyak adzan. Kita menjawab yang mana? Gitu kan? Kita mendengarkan dari Al-Falah, dari Al-Muhajirin, dari Al-Barokah, dari Al-Jihad, dari yang mana-mana itu, maka untuk menjawabnya yang paling wajib kasarannya atau yang paling dianjurkan itu adalah adzan yang pertama kita dengar. Yang pertama kita dengar. Adapun yang selanjutnya yaitu tetap dianjurkan, tapi lebih utama yang pertama kali kita dengar. Seperti itu. Tur jelas. Kalau remeng-remeng ada adzan tapi secara bacaan lafadznya itu karena saking jauhnya itu enggak terlalu kedengaran dengan jelas, maka di situ ya cari yang jelas. Seperti itu. Tapi yang masalahnya yang paling utama itu tidak boleh dua jemaah dalam satu sholat. Misalnya sholat dua nih, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau praktek yang tadi kan sudah selesai semua. Kalau belum selesai nggak boleh itu. Ketika umpama apa itu namanya sholat yang rotib, masih sholat rotib yang rutin, rutin itu belum benar-benar selesai semuanya itu kan nggak boleh. Kita di situ kemudian membuat jamaah sendiri atau membuat jamaah baru, karena nanti timbul fitnah seperti itu. Selama di situ belum menjalankan boleh, karena itu kemungkaran. Itu termasuk kemungkaran. Dan itu sudah jelas. Itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dipandang seperti itu. Silakan. Kalau diterangkan nggak pernah adzan. Makanya kan bahasanya kok ulama pada menyatakan muadzin lebih utama, muadzin plus mukim lebih utama daripada imam, padahal bahasanya gini, padahal Rasulullah tidak pernah adzan dan tidak pernah iqomah, mestinya kan ditiru Rasulullah. Maka terus kemudian para ulama menanggapinya gini, karena Rasulullah lebih fokus dengan urusan umat sebagai imam, bukan sebagai muadzin gitu Pak. Tidak pernah. Dalam kitabnya tidak pernah. Iya, tidak pernah. Itu kan cerita. Belum pernah sama sekali. Surat juga ada itu ada syahadat di tahiyat. Nggak masalah itu sebenarnya, nggak menjadi masalah.
Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran anak terus ada menguburkan jenazah. Ya, terima kasih. Mau aja saya. Ditambah satu lagi, ada di waktu ada bencana, kebakaran atau itu suka ada kumandang azan. Iya. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, sekilas doang ya. Jadi adzan itu memang tidak hanya untuk sholat. Ketika di situ sholat, memang banyak persoalan atau banyak praktek yang perlu dipahami. Tetapi ternyata adzan itu tidak untuk sholat, itu juga dari hadisnya Rasulullah. Contoh yang sudah saya tuliskan, adzan orang yang sedang galau, yang sedang sedih. Diadzani, enggak diadzani yang lain. Oh, dia jadi yang lain. Yang adzani ya laki-laki. Jadi umpama Pak Jaka sedih, diadzani yang laki-laki. Kalau diadzani Pak Budi saya kok lagi sedih. Diikomais, jadi diadzani di telinga yang bagian kanan. Diikomais sekalian bagian kiri. Terus orang yang sedang kerasukan atau kesurupan. Oke. Diadzani juga bagian kiri. Bahkan ada keterangan seperti ini, wa idza quri'at ayatul kursi sab'an alama'in terus wurisa bihi wajhul masruh fa innahu yufiqu. Kalau masih belum mempan, bacakan ayat kursi 7 kali di suatu gelas berisikan air, kemudian airnya dicipratkan pada yang sedang kesurupan. Lagi marah-marah diadzani. Okay. Lagi marah-marah itu diadzani. Bener ini. Diadzani. Kemudian ada keluarga kita yang memang kelakuannya jelek, buruk, itu juga sunnah diadzani. Atau punya hewan yang di situ nakal, kucing yang nakal dan sebagainya, sunnah diadzani. Terus ketika ada tempat yang angker, terus sering kelihatan penampakan, gendruwo, jin dan sebagainya, itu juga sunnah diadzani. Adzannya mirip dengan adzan sholat. Ada praktek gerakan hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, ada praktek seperti itu dan menghadap kiblat. Nah, terus apalagi udunil maulud, anak yang baru lahir. Yang kanan diadzani, yang kiri diiqomahi. Fal musafir, pemberangkatan orang yang mau bepergian, itu sunnah diadzani. Okay. Haji atau mau umroh atau mau ziarah dan sebagainya. Yang penting bepergian yang tidak maksiat. Wa inda inzalil mayyiti fil qabri, ketika mayit sudah berada di liang kubur. Khusus ini memang terjadi perbedaan pendapat. Makanya ada yang mengatakan ngapain sih diadzani? Tapi bukan terus kemudian alasannya adzan untuk sholat, bukan untuk, tidak gitu. Nyatanya adzan untuk tadi ada hadisnya jelas itu, yang sebelumnya itu hadisnya jelas mengadani anak yang baru lahir, jelas loh itu loh hadisnya loh. Jangan kemudian terus orang yang di dalam yang kubur ngapain sih diadzani? Wong adzan itu untuk orang sholat kok. Loh, nggak bisa alasan itu. Soalnya ternyata ada bukti bahwasanya adzan itu tidak hanya untuk sholat, udhuril maulud, kupingnya bayi yang baru lahir, untuk orang yang tadi seperti halnya kerasukan, kesurupan dan sebagainya. Ini gini, jadi ketika mayat sudah di liang kubur, ada praktek adzan, itu ibaratnya adalah qiyas. Dalam sisi penggalian hukum, itu ada praktek dalil yang Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu kembalinya kepada praktek Al-Quran dan hadis. Kan gitu. Kenapa? Kok pada waktu di liang kubur ini diadzani, yang mengatakan sunnah loh. Ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah itu seperti ini. Wong baru datang ke dunia kita sambut dengan adzan. Maka di situ dia terakhir di dunia ini sebelum dikubur, ya kita lepas dengan kalimat adzan. Itu aja.
Nah kalau seperti ini silahkan diamalkan, silahkan. Nggak diamalkan nggak masalah. Wong ulama juga berbeda pendapat. Tapi kayak kalau nggak diadzan ini kayak kurang gimana gitu loh. Ini momen terakhir. Terus di situ ada ulama yang memang menyunahkan. Andaikan umpama masalah kan nggak masalah. Tapi umpama bener itu loh, apakah nggak eman-eman gitu loh. Tinggal terakhir ini loh mau dikubur. Ya kita lepas dengan ada. Maka dari itu silahkan. Kalau mau mengikuti ulama yang sunnah silahkan. Kalau yang tidak mau mengikuti sunnah itu ya nggak masalah. Semuanya itu masih dalam koridor ulama yang bisa dipegang pendapatnya. Nah, cukup ya? Ya silahkan. Gerhana, G. Sholat gerhana itu memang yang paling utama itu ada khutbahnya. Sholatnya itu praktek sholat khusus gerhana yang praktek per rakaatnya itu ada 2 kali ruku gitu. Nah, umpama tidak sempurna seperti itu juga boleh. Yaitu apa? Prakteknya tidak ada khutbahnya, sholatnya per rakaat ada 2 kali ruku. Umpama tidak seperti itu, praktek sholat 2 rakaat biasa juga boleh. Yang penting niat untuk sholat gerhana. Jadi kalau ibu-ibu nggak ikut nanti sholat gerhana, ini ada nggak di masjid sini? Ada. Kalau memang nggak ikut, mau menjalankan sendiri di rumah, boleh-boleh saja. Kalau bingung 1 rakaat 2 rakaat gimana? Ya udah 2 rakaat 1 ruku masing-masing rakaat. Maksudnya seperti sholat 2 rakaat biasa, Bu. Tapi niatnya niat sholat gerhana. Niatnya gimana? Ya niat insul sholat gerhana 2 rakaat. Gitu. Soalnya belum pelajarannya, nanti tak terangin secara detail malah tambah bingung, biar nanti. Oke. Bebas. Kalau mau panjang boleh, pendek boleh. Yang penting setelah itu istighfar yang banyak. Oke. Setelah itu istighfarnya gimana? Bebas. Yang penting istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja. Oke, ada pertanyaan cukup ya? Ya. Kalau adzan waktunya adzan itu masih normal, maka sebaiknya setelah adzan. Maksudnya masih normal itu adzannya tidak terlambat. Rata-rata adzan itu kan di awal waktu, yang di masjid musola itulah di awal waktu. Maka lebih baiknya kita menunggu adzan selesai. Tapi kalau adzannya itu nggak normal, maksudnya nggak normal waktunya, mungkin karena baru bangun atau apa, sehingga sudah mundur beberapa menit baru adzan, ya silahkan untuk sholat di awal waktu langsung. Toh di situ sebelumnya sudah ada adzan, gitu Pak. Cukup ya, nanti kita lanjut di samping. Kalau kita perlu pembahasan lagi, kita tutup, kita cukupkan dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.